Halo, selamat datang di Mahagaja Channel, masih bersama saya Bang Sin. Ya, pada video kali ini saya hanya mau sekedar sharing saja mengenai sebuah monitor yang baru saya beli, yaitu monitor yang ini. Nah, saya menggunakan beberapa selling point dan juga saya jadikan sebagai indikator untuk menentukan sebuah monitor yang tepat untuk content creator. Karena awalnya saya memang bingung untuk memilih sebuah monitor, ada banyak sekali dari berbagai brand, mulai dari Samsung, kemudian Xiaomi, LG, Lenovo, AOC, dan masih banyak lagi dari brand monitor lainnya yang membuat saya bingung karena sebagai seorang pemula yang tidak tahu spek monitor yang pas untuk content creator pemula seperti saya itu seperti apa. Nah, di video kali ini saya akan sharing semuanya kepada agan-agan semuanya. Mudah-mudahan kalau seandainya agan-agan ingin mencari sebuah monitor untuk content creator, ini bisa jadi referensi. Karena saya memang melakukan discovery learning, yaitu mencari referensi sebanyak-banyaknya, membaca, menonton review, lalu mengumpulkan data dan melakukan compare dari data tersebut, serta menonton review untuk mengetahui user experience sebuah monitor itu seperti apa. Dan dari semua data tersebut, akhirnya saya bisa menentukan pilihan, yaitu monitor yang ini. Nah, saya akan jelaskan apa saja selling point yang saya gunakan. Mari kita bahas. Oke, selling point pertama yang saya gunakan untuk menentukan sebuah monitor adalah tipe layar. Jadi, saya memilih menggunakan layar tipe IPS. Karena itu berdasarkan referensi yang saya dapat bahwa tipe layar IPS merupakan layar yang paling cocok untuk content creator. Kenapa? Karena kalau layar IPS itu kalau dilihat dari depan, dari samping, kiri, kanan itu warnanya akan tetap ngejreng. Jadi warnanya keluar. Berbeda halnya dengan tipe layar TN panel dan juga layar VA. Nah, kalau kalian adalah seorang gaming, maka pilihan layarnya adalah TN panel dan juga VA. Makanya kenapa kalau untuk monitor yang menggunakan layar TN panel dan juga VA itu harganya lebih murah daripada monitor yang menggunakan layar tipe IPS. Kemudian selling point yang kedua yang saya pakai adalah sRGB atau color gamut lah, bukan sRGB ya, tapi color gamut. Nah, color gamut ini ada dua, yaitu DCI-P3 dan juga sRGB. Kebanyakan digunakan di smartphone yang kita tonton itu dan juga di website seperti di YouTube, di laptop itu rata-rata menggunakan color gamut sRGB. Sedangkan DCI-P3 itu biasanya digunakan untuk perfilman yang sering kita tonton di televisi maupun di bioskop itu menggunakan DCI-P3. Kalau seandainya saya ada yang salah dari penjelasan saya, silahkan komentar saja, mohon untuk diluruskan di kolom komentar. Mari kita belajar bersama-sama karena saya juga awam mengenai dunia monitor. Oke, selanjutnya selling point yang ketiga yaitu saya menggunakan resolusi. Nah, resolusi ini sangat penting sekali. Semakin besar resolusinya, semakin padat pikselnya, maka semakin jernih pula sebuah gambar yang dihasilkan. Nah, untuk seorang content creator, resolusi ini paling penting sekali. Sedangkan untuk monitor gaming itu biasanya yang paling penting itu adalah refresh rate dan juga response time. Nah, kalau di monitor untuk content creator, resolusi itu paling penting sedangkan response time itu belakangan lah. Untuk resolusi itu setiap ukuran monitor tentu berbeda-beda ya. Ini menurut referensi yang saya dapatkan. Kalau kita mau memilih monitor 24 inci untuk content creator, setidaknya minimal dia harus menggunakan resolusi 1080p. Kemudian kalau kita mau pakai yang 27 inci, maka kita harus cari yang resolusinya 4K. Karena semakin lebar ukuran layarnya, maka resolusinya juga harus semakin besar supaya bisa mengcover. Sedangkan kalau kita mau pakai yang 32 inci, maka resolusi yang kita pilih adalah 6K atau 6K. Kalau kita memilih sebuah monitor yang ukurannya besar seperti 34 inci tetapi menggunakan resolusi 4K ataupun resolusi Full HD 1080p itu kurang bagus.
Karena layar yang besar, ukuran yang besar, resolusi yang kecil, itu dia akan ditarik untuk memenuhi frame. Jadi layarnya atau gambarnya itu akan terlihat lebih buram atau bahkan pecah. Jadi kita mesti harus tahu kita mau pakai ukuran layar seberapa dan resolusinya seberapa. Saya memilih monitor ukuran 27 inci sehingga resolusi yang paling pas adalah 4K bukan 1080p, karena ada banyak juga di pasaran yang menyajikan monitor murah 27 inci, kemudian layarnya IPS, color gamutnya sudah 100% sRGB, tetapi sayangnya resolusinya masih 1080p. Padahal resolusi tersebut paling cocok untuk layar monitor 24 inci ke bawah. Kemudian saya akan memberikan sedikit referensi kepada agan-agan semuanya. Siapa tahu kalian juga ingin membeli sebuah monitor untuk content creator. Ini pengalaman saya. Jadi awalnya saya itu kepincut dengan monitor 34 inci dari Xiaomi. Nah, setelah saya pelajari, saya lihat untuk reviewnya dan juga ratingnya ternyata memang tinggi ya, di Tokopedia ada banyak sekali yang beli. Artinya saya menyimpulkan bahwa mayoritas orang yang membeli ini adalah mereka yang suka gaming maupun untuk keperluan produktivitas seperti halnya untuk mengetik, kemudian office dan lain sebagainya. Karena untuk monitor jenis itu memang bisa digunakan untuk content creator, tetapi kalau dipandang lama-lama itu membuat mata kita akan sakit karena tipe layarnya bukan IPS melainkan VA. Nah, karena berdasarkan spesifikasi tersebut akhirnya tereliminasilah Xiaomi 34 inci ini. Kemudian saya mencari referensi lagi dan ketemulah ada Samsung M7. Nah, ini lebih bagus lagi dari Xiaomi tadi. Ini Samsung M7 merupakan smart monitor. Jadi bisa jadi monitor, bisa jadi TV. Plus dia sudah punya 100% sRGB. Tetapi setelah saya dalami, sayangnya untuk tipe layarnya dia menggunakan layar VA panel. Jadi tidak recommended untuk seorang editing, tetapi recommended untuk seorang gaming dan juga untuk orang-orang yang suka menonton televisi dengan resolusi yang bagus. Kemudian yang ketiga, itu saya menemukan sebuah monitor yang murah tapi speknya luar biasa, yaitu LG 27 UP600. Nah, speknya itu dia sudah menggunakan DCI-P3 27 inci 4K. Ini merupakan spesifikasi yang paling unggul tapi harganya paling murah di antara kompetitornya, di 5 jutaan aja. Karena untuk monitor editing atau content creator di harga 5 jutaan itu merupakan monitor yang paling murah. Sedangkan untuk monitor gaming itu lebih murah lagi. Itu harganya di 3 jutaan aja udah dapat monitor yang bagusnya luar biasa. Berbeda halnya dengan monitor untuk content creator, itu memang harganya mahal. Paling murah itu di 5 jutaan. Di bawah 5 juta pasti speknya itu nggak sesuai. Nah, kemudian setelah saya pelajari lagi, ternyata ada beberapa hal yang tidak saya suka dari monitor tersebut, yaitu standnya tidak bisa dinaikkan ke atas, alias standnya itu permanen atau monoton. Yang kedua, belum ada USB Type-C. Nah, fungsi USB Type-C ini sendiri kan kita bisa mentransfer data dengan cepat, bahkan kita bisa menyalurkan sebuah gambar dari laptop ke monitor dengan cara menggunakan USB Type-C. Dan ini tidak ada di monitor LG 27 UP600. Akhirnya tereliminasi lagi. Padahal untuk spek dan juga harganya itu murah sekali. Jadi saya rekomendasikan buat agan-agan semuanya, kalau seandainya memang budgetnya sekitar 5 jutaan dan ingin memilih sebuah monitor untuk content creator, monitor LG saya rekomendasikan sekali. Setelah monitor tadi tereliminasi, kemudian saya mencari kandidat baru dan akhirnya saya menemukan monitor ini, yaitu LG 27 UL850. Nah, speknya sama seperti LG UP600 tadi,
Hanya saja DCI-P3-nya menjadi sRGB. Padahal lebih bagus yang harganya 5 jutaan tadi daripada yang ini harganya di 7 jutaan. Nah, kenapa saya memilih ini? Karena itu tadi, pertama stand-nya bisa dinaik turunkan, kemudian bisa diputar, lalu dia sudah mendukung USB Type-C. Jadi cuma 2 fitur itu saja, stand plus USB Type-C, itu membuat monitor ini lebih mahal ketimbang monitor LG 27 UP600 tadi yang speknya justru lebih tinggi karena dia menggunakan DCI-P3, sedangkan ini menggunakan sRGB. Nah, kalau seandainya kalian ingin memilih sebuah monitor untuk content creator plus untuk coding, mau belajar coding atau apapun yang layarnya bisa vertikal seperti monitor ini, maka ini recommended untuk kalian miliki. Tapi kalau seandainya kalian itu tidak butuh monitor yang bisa dijadikan vertikal, hanya monoton di landscape saja, lebih baik kalian ambil saja yang LG 27 UP600. Itu betul-betul recommended untuk kalian beli. Nah, jadi itu adalah pengalaman saya ketika memilih sebuah monitor di mana saya merupakan seorang pemula tetapi mencari berbagai referensi dengan cara discovery learning sehingga saya menentukan sebuah pilihan dan monitor ini menjadi pilihan saya. Nah, apakah kalian juga memiliki pengalaman yang sama atau kalian memiliki pengalaman yang berbeda? Mari kita diskusi di kolom komentar.